Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, tadi setelah kita membaca Al-Waqi'ah, membaca apalagi tadi Al-Muluk ya, kemudian dilanjutkan dengan Ratib. Ini sekaligus haul guru saya ya, Kiai Haji Abdullah Rifai. Sekarang kita lanjut, cuman tadi waktu membaca itu yang nggak live kan lah ya, ngabisin waktu. Sekarang kita lanjut pengajian halaman, kalau saya 166, kalau kalian halaman 42 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala hujjatul islami Al-Ghazaliyu rahimahullah. Qala telah berpendapat, telah berkata siapa Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ini udah alam lakopnya Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang dalam Islam yang mendapat gelar Hujjatul Islam itu cuma dua. Pertama Imam Al-Ghazali, kedua Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mudah-mudahan merahmatihu pada Al-Ghazali. Siapa Allahu Allah. Berkatanya Imam Al-Ghazali berkenaan dengan haji begini. Ja'alallahu safara ilal haji mithalan lis safari ilal akhirati. Ja'ala menjadikan siapa Allahu Allah as-safara pada bepergian, yaitu kalau bahasa kita musafir, ilal haji kepada haji, Allah jadikan misalan pada misal, seumpama. Misalan pada seumpama, pada misal. Li safari untuk bepergian, untuk safari, ilal akhirati ke akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan safar atau keberangkatan orang berangkat haji itu Allah samakan dengan berangkatnya ia menuju akhirat ya, mati. Ya, menuju akhirat kan berarti awalnya akhirat apa? Kematian. Fayam bagilaka an tastahdhira inda kulli amalin min a'malis safari amran min umuril akhirati yuwazihi wa yumathiluh. Fayam bagi maka seyogianya laka bagimu antas tahdhira pada bahwa menghadirkan siapa kamu ingda kulli amalin ketika setiap amal, setiap action, setiap perbuatan min a'malis safari dari amal-amal safar, kamu hadirkan amron pada satu perkara, pada satu urusan min umuril akhirati dari perkara-perkara akhirat. Yuwazihi yang yuwazihi ya sama dengan yuwazinu itu, yang mempertimbangkan, yang membandingkan siapa kamu hi pada amr, wa yumathilu dan menyamakan siapa kamu hu pada amr. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang haji hendaklah dijadikan barometer, perumpamaan ketika nanti perjalanan menuju akhirat. Maka fata tadzakkar ingda wada'il ahli wal ashabi ingda safar wada'ahum fi sakaratil maut. Fata tadzakkaro ya tadzakkaru. Fata tadzakkar maka ingatlah siapa kamu ingda wada'il ahli ketika pamitan keluarga wal ashabi dan sahabat-sahabat ingda safari ketika pergi haji gampangnya.
Kamu ingat, kamu tadzakkar wada'ahum, pada pamitan keluarga al ahlu wal ashab fi sakaratil mauti, dalam itu jamak muannas salim. Bukan fi sakratil maut, tapi sakaratil maut, dalam sekarat kematian. Karena orang sekarat kematian itu kan sulit. Ketika orang haji biasanya kan pamitan. Ada istilahnya kalau di kita itu namanya walimatus safar, kan gitu. Pamitan sama keluarganya, pamitan sama teman dekatnya. Waduh, tolong dimaafin gini. Nah, ketika orang mau naik haji atau naik umroh juga sama aja. Kalau saya belum naik haji tapi umroh udah pernah, walaupun baru sekali. Ketika pamitan seperti itu, ingat kita nanti kita mau mati juga pamitan pas sakaratul maut. Biasanya tanda-tanda orang mau mati ini kan ada. Kita aja kadang-kadang yang masih hidup nggak ngeh. Sebenarnya orang ketika umur, bukan ketika umur ya, 40 hari menjelang orang itu meninggal, itu biasanya ada tanda-tanda. Ntar kalau gua nggak ada, gua nitip ya umpamanya gitu ya. Cuman karena orangnya masih sehat menurut ukuran kita, nah kita yang diajak bicara itu kan kadang-kadang kurang ngeh. Nah, sebenarnya gejala-gejala itu udah ada gitu. Kemudian pokoknya ntar gua pergi dah, nggak balik-balik atau apalah bahasanya. Itu kan bahasa kalau kita tangkap kan bahasa biasa. Padahal itu sebenarnya udah bahasa mayit. Nah, ketika orang berangkat haji, dia pamitan kepada sanak famili, handai tolan, keluarga, kawan karib, kawan sejawat dan lain sebagainya, yaitu ingat dihadirkan ketika nanti orang sakaratul maut ya seperti itu. Nah, mati emang kudu tua. Hei, kalian yang muda-muda nih, Mila, lu gak jaminan lu, saya masih muda pak. Wah, siapa bilang? Mati gak butuh tua, sebagaimana mati tidak butuh sakit. Emang orang mati kudu sakit dulu? Enggak. Loh, tadi masih sehat banget, masih ngobrol sama saya kok. Tadi kejadiannya jeger, entah tabrakan, entah kenapa umpamanya. Maka di sini kita harus mempersiapkan diri kita, jangan seolah-olah kita ini hidup selamanya. Sandi ya kemarin hampir mati, untung tertolong sama Pak RT ya kan. Apa terima lu berangkat hajinya seperti itu gitu loh. Kemudian wa min akhdhi zadi litariqi akhdha zadi litariqil akhirah. Dan dari mengambil bekal litariqi untuk perjalanan haji, ia jadikan akhdha zadi pada mengambil bekal litariqil akhirah. Bekalnya sekarang itu kalau ONH-nya aja kira-kira 60 juta ONH-nya doang. Kalau ONH plus itu bisa 100 juta. Bahkan kalau yang kelas VVIP itu bisa 200 juta. Kan begitu. Artinya ketika orang itu mempersiapkan diri kaitannya ngambil bekal untuk haji, maka ia persiapkan juga nanti juga bekal untuk perjalanan akhirat. Maka dalam firman Allah itu fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wattaquni ya ulil albab, kan gitu. Kita ngambil bekal apa? Bekal akhirat. Nah, orang yang berangkat haji mengumpulkan bekal, nah itu pun sama dengan ia mengumpulkan bekal untuk menuju akhirat. Maka lupakan setiap amal baik yang telah kita kerjakan. Nah, itu baru nanti bisa kita petik. Jangan amal 50.000 aja Pak, diinget-inget diiklanin. Ada yang amal timbang bersihin got kayak Rahmat gitu. Itu pun sekali-kali kalau lagi ada saya. Kalau saya nggak ada, buktinya pada cuek. Perempuan kok gak ada yang tanggep. 3 hari itu udah saya perhatiin got. Lalu ya kan. Nah, orang yang melakukan perjalanan akhirat, semua aktivitasnya diukur barometernya dengan kematian, dengan jalan menuju akhirat. Nah, haji yang seperti itu loh,
insya Allah hajinya mabrur. Kok bisa begitu? Ah, itu urusannya. Wa min bu'dit tariqi wa khaufis sibai wal kutta, itu kutta ya zamannya qati fiha tadzakkura bu'dil, itu kalau di saya bu'da, salah itu. Tadzakkura bu'di tariqil akhirati, kangenan bu'da juga ya, salah apa enggak? Kalau saya bu'da tulisannya, orang mau mudhof ilaih kok dibaca nasab, ya salah. Ya kalau salah ya salah aja kan begitu. Nah gitu maksudnya. Wa min bu'dit tariqi, dan dari jauhnya perjalanan kita dari Indonesia ke Arab Saudi, itu naik pesawatnya 11 jam, jauh. Kalau dulu berlayar pakai kapal laut itu berbulan-bulan, bahkan orang haji itu bisa setahun pulang perginya, tergantung kondisi ombak di laut. Maka kenapa orang yang haji di Indonesia ditahlilin, kalau di masyarakat Betawi dan sekitarnya diratibin, kan gitu? Karena orang naik haji itu sama dengan mempertaruhkan nyawa. Jadi kalau memang pulang ya di alhamdulillah, ya enggak ya memang keluarga udah ngikhlasin. Perjuangannya kan di situ. Maka gelar di haji di Indonesia itu gelar yang tidak pernah turun, ya gelar haji. Ya, padahal kalau di Arab nggak ada al-hajj, nggak ada. Kan di masyarakat Melayu aja lah. Maksudnya Melayu itu Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, sebagian Laos, sebagian Myanmar yang sekarang lagi perang tuh. Itu gelar haji luar biasa. Kenapa? Karena lo ini kan Indonesia ini termasuk kalau dalam atlas itu ada termasuknya Asirkul Aqsa, timur jauh. Loh, negara Cina itu timur kalau dibanding ke Arab, kan gitu. Termasuk India, Pakistan itu timur, tapi Indonesia itu timur, lebih timur lagi. Maka disebutnya Asirkul Aqsa, timur tapi mentok. Loh, mentok ketimurannya. Lah itu apalagi namanya negara timur, kan ada timur itu kan, Timor Leste itu. Itu yang kenapa? Nah di sini nggak kita bisa mengecap apa yang dilakukan oleh Muslim Indonesia kemudian dicap itu sebagai bid'ah, nggak bisa. Loh, kenapa orang berangkat haji dari Timur Tengah ya, maksudnya dari Arab dan sekitarnya ya berangkat aja, nggak ada tahlil segala macam lah. Indonesia karena dulu belum ada pesawat, itu kan masih naik kapal laut, itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, itu sama dengan mempertaruhkan nyawa. Maka udah sekalian ditahlilin, sekalian diratibin sebagai bentuk doa. Andaikan meninggal dalam perjalanan ya sudah, itu sudah diselamatin, udah ditahlilin. Nah, kalau di situ bid'ahnya dari mana? Kan begitu. Nah, di sini tradisi kaitannya tradisi ratib. Ya cuman ya kesalah kaprah aja lah, ada orang-orang ya, ada orang ratiban, ya apalagi ratibul haddad tadi dibaca kan gitu. Asawahu ayas khabahu musalamah minazwar wal musafirin wal hujjaj wal mu'tamirin dan seterusnya tadi kan yang dibaca Fatihah ratib terakhir. Nah di situ pentingnya begitu loh. Nah jauhnya perjalanan itu termasuk wa khaufis siba, dan takut dari binatang-binatang buas, wal kuttoi ya di tasdid toknya fu'al ya, itu jama taksir dari fa'ilun qati'un, itu kutta'ut tariq, perampok kalau terjemahan bebasnya. Wa khaufil kuttoi, dan takut daripada perampok fiha di dalam tariq. Dia jadikan tadzakkura bu'di tariqil akhirati, pada ingat jauhnya perjalanan akhirat.
wa fitnati mungkarin dan fitnahnya malaikat mungkar, wa nakirin dan malaikat nakir, wa adzabil qabri dan siksa kubur. Jadi mengambil jalan yang jauh, jalan akhirat ketika haji, termasuk takut dari binatang buas, takut dari perampok, itu dijadikan peringatan jauhnya jalan akhirat. Itu kan nanti ada namanya jalan akhirat. Itu kan istilahnya ada mizan, kan gitu. Ada mahsyar, awalnya kan padang mahsyar. Kemudian ada mizan, ada macam-macam lah. Termasuk wa fitnati mungkarin wa nakirin, dan fitnahnya, maksudnya fitnah di sini pertanyaan malaikat mungkar sama malaikat wa man nabiyuka. Kalau kan kita sukanya bisa selawat. Adik kan tuh lucu. Ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kan minimal dalam tahiyat ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kan? Bagaimana Kir? ACC Kar. Aku ACC kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa? Marabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Apa kiblatmu? Kalau ditanya apa kiblatmu? Kalau kita Nahdlatul Ulama sholat pasti pakai usolli fardhol maghribi. Kalau Mbah Munawi usolli fardhol subhi rakaataini kesiangan. Kawahanan ya, kawahanan. Mustaqbilal kiblat. Lah mustaqbilal kiblat itu menghadap apa? Kiblat. Kiblatnya apa? Ka'bah. Maka udah jangan ditinggalin usolli. Lah kan begitu. Walaupun itu bukan sunnah tapi mustahab. Memang salah. Begitu. Itu maksudnya. Udahlah itu mah termasuk azab kubur. Naudzubillah azab kubur. Azab kubur itu maka doanya dalam masjid itu was'al qabrahu raudhatam min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratam min hufarin niron. Karena kubur ini kalau bagi orang yang baik, amalnya baik, kuburan ini bisa raudhah min riyadil jinan. Raudhah taman dari taman-taman jinan itu ya jannah, itu kan jannah itu kebun. Ya taman di antara teman-teman kebun yang indah. Enak apa enggak kalau kita di kebun? Nah, jangan kau jadikan hufrah. Hufrah itu lembah min hufariniron, dari lembah-lembah neraka. Orangnya ada lembah kutukan. Mbah Munawi kan penjaga lembah kutukan ya. Lah iya, makanya sengaja belum saya kasih duit dia biar ikut ngaji. Nah kalau kasih duit malah udah pergi dia. Lah iya kan. Nah sekarang mah ngasih ininya mentar habis ngaji baru kasih duit. Nah baru ikut ngaji dia. Loh, kalau kuburan itu paling lebarnya berapa sih? Cepuren itu atau lahat itu kan paling 0,5 meter kan. Ya kuburannya iyalah lebar supaya orang masuk leluasa nurun jenazah. Nah, tapi kalau lahatnya itu kan sempit. Maka digambarkan dalam salah satu hadis itu kalau udah didempit sama kubur hancur. Itulah lagunya Elia Kadam itu. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasannya. Nah, itu kalau gambaran dalam itu hatta tahtalifa adlauhu, sampai tulang-tulang rusak itu belengsek. Yang di depan ganti di belakang, yang di belakang ganti. Dari begini nih, didesak, yang di kanan jadi di kiri, yang di kiri jadi di kanan. Itu hatta tahtalifa adlauhu. Naudzubillah. Nah kalau orang haji itu mikirnya azab kubur nanti. Dia pasti akan takut kalau sampai bekal haji itu pun diambil dari uang haram. Apalagi untuk haji, untuk oleh-oleh, uang boleh ngembat, umpamanya uang APBD atau uang rakyat. Taruhlah saya terima uang amal, kan gitu. Dari uang amal itu disalahgunakan, ngeri.
Loh, karena haji patokannya ingat mati lah, itu baru benar. Kalau hajinya nggak diimbangi dengan takut akan kematian, takut akan siksa kubur dan lain sebagainya, yang terjadi adalah ngawur. Begitu loh. Maka ngeri sekali. Wa minal iltifati fi thiyabil ihrami al iltifata fil akfani. Dan dari melipat dalam kain ihram ia jadikan al iltifafa, pada dilapisi, dibungkus, fil akfani, di antara kain-kain kafan. Orang naik haji itu nyampe, begitu dia udah setar ngambil ihram, itu kan menggunakan pakaian ihram. Pakaiannya sunnahnya putih-putih, yang jelas nggak ada yang dijahit. Kain ihram itu ada yang dijahit apa enggak? Enggak ada. Maka diminimalisir, sabuknya itu pun sabuk yang enggak ada jahitan. Memang enggak boleh. Nah, kain kafan itu persis seperti kain yang dipakai oleh orang-orang yang ihram. Nah, nanti kalau ini saya bawain, saya di rumah ada. Lah buat apa saya juga kain ihram? Ya paling nanti buat ngafanin kalau saya udah mati. Nah, di sini buat pelajaran kita. Loh, orang naik haji itu mengenakan pakaian ihram itu adalah seperti pakaiannya mayit, yaitu kain kafan. Lah kok mau nilep uang orang banyak, kok mau bohongin orang, sementara malaikat tidak bisa dibohongi. Ya kalau kita umpamanya udahlah sama Pak Hakim atau umpamanya ya, nah kita cincai aja, cincai wani piro, kan gitu. Lah malaikat gak ada yang duit. Ayo, siapa ibaratnya yang berani membohongi itu semua? Nggak ada yang berani. Kalau berangkat hajinya itu dari sini, Masya Allah, haji itu akan menimbulkan rasa khauf, akan menghadirkan rasa ketakutan kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Wa minas sa'yi baina Shafa wal Marwata. Dan dari sa'i itu jalan-jalan kecil ya, jalan santai enggak, lari ngebut enggak. Jadi jalannya ya itu kan ilustrasi gambaran daripada mengambilnya Siti Hajar mencari apa? Mencari air untuk putranya siapa? Ismail dari Bukit Shafa dan Bukit Marwah. Nah, at-tarad duda, pada mondar-mandir baina kaffatayil mizani, antara dua wadah timbangan. Ini kaffatain, ini begini tulisannya. Apa gambarannya? Itu kan begini. Kaffatayil mizan. Banyakan nih. Ada gini, kaffatayil mizan gitu ya. Ini asalnya kan kaffata ini, kan timbangan itu begini. Mamanya ini timbangan. Ini wadah kan? Ini kan nah ini loh kafatun. Nah, kelihatan nggak bapak? Udah anggap aja kelihatan lah. Neraca gitu aja lah gampangannya. Nah itu maksudnya kafatayil mizan. Ayyihima, manakah kafatain tarjahu itu menang, apa ayun, apakah timbangan amal buruk atau timbangan amal baik? Timbangan amal baik yang menang atau timbangan amal buruk yang menang? Nah, kita lari itu biasanya dihitung begini. Saya dulu salah. Shafa Marwah itu sekali, baliknya itu udah dihitung 2. Kalau dulu enggak, saya orang saya ketinggalan. Jadi saya Shafa saya hitung setengah, Shafa ke Marwah. Ya, Shafa ke Marwah, Marwah ke Shafa saya hitung baru 1. Kan itu salah saya dulu. Tapi enggak apa-apa, sehat. Nah, iya. Harusnya kan 1-1 karena saya ketinggalan rombongan. Nah, begitu cara ngitungnya kan. Nah, mondar-mandir dari Shafa dan Marwah itu adalah kita jadikan ilustrasi bagaimana turun naiknya neraca timbangan, kaitannya amal baik dan amal buruk. Udah nggak usah ribet-ribet. Kita jujur aja, yang paling jujur untuk menilai diri kita itu kan kita sendiri. Hati nurani kita sendiri.
Aska tadi udah makan berapa kali, deresnya berapa kali, kan yang tahu Aska. Masing-masing kita begitulah. Ubed tadi main bola atau tidak dari kemarin ya. Mau main bola nggak? Nggak salah apa gimana? Lah iya kan. Loh ini kan yang tahu kan kita sendiri. Jadi hakim yang paling jujur itu adalah nurani kita. Udah kalau orang lain bisa kita bohongi, tapi kita ini bisa menilai diri kita dengan cara objektif, dengan cara yang real, dengan cara yang fair, tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada kepalsuan. Itu yang nurani kita. Udah kita jadikan sehari kita dari bangun tidur sampai nanti mau tidur, prestasi positif apa yang telah kita toreh dan amal negatif apa yang telah kita perbuat. Udah itu paling jujur sebenarnya. Udah nggak ada lagi. Kemudian waminal mauqifal qiyamah, dan tempat kumpul berdiri engkau jadikan, ini kata Imam Al-Ghazali loh ya, mauqifal qiyamati, pada mauqifnya tempat kumpulnya di hari kiamat. Kan orang ngumpul mulai tawaf termasuk di padang Arafah, itu kan kumpul jadi satu. Nah kita bayangkan nanti pada hari kiamat semua umat manusia juga dikumpulkan namanya di padang mahsyar. Apalagi kalau di padang mahsyar, ngeri kan gitu. Itulah sampai ada namanya faslil qadha. Coba kalian masih ingat ketika baca tafsir Yasin Khamamizadah, kenapa Nabi Muhammad itu mempunyai syafaat, dan syafaat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu syafaatul uzma. Ketika di mauqif di padang mahsyar itu seluruh umat manusia min ladun Adam ila akhirin nas, dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir. Kita ini kan kita mati nih. Nanti kan di belakang kita masih berapa periode, kan kita nggak tahu. Nah semua umat manusia kumpul berapa, bukan lagi triliun, berapa bilion itu. Tempatnya jadi satu. Orang mandi keringat tergantung amal perbuatannya. Dikumpulkan oleh Allah khufatan urotan, telanjang, ngodok, nggak pakai sendal. Sampai Siti Aisyah waktu itu naluri keperempuanannya bertanya, apakah kami laki-laki perempuan dikumpulkan dalam keadaan telanjang? Kan begitu. Sampai ya kan wajar, malu kan istilahnya gitu kalau perempuan. Dijawab oleh Nabi, boro-boro mikirin masalah itu, kata Nabi. Orang itu udah mikirin prahara hari kiamat, itu pun udah takutnya luar biasa. Ini kaitannya hari kiamat. Keringatnya sesuai amal perbuatannya. Kemudian yang kaitannya hari kiamat, seluruh umat manusia musyawarah ngomong gimana ini belum ada keputusan. Itu namanya faslul qadha, keputusan yang menentukan. Ini bagaimana kalau memang kita masuk surga ya biar masuk surga, kalau memang masuk neraka ya biar masuk neraka. Kita usul, kita bertanya, memohon kepada Allah melalui Nabi Adam. Nabi Adam nyerah, saya aja yang menyebabkan kalian turun dari surga. Idhabu ila Ibrahim, pergi kamu ke Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama, mempunyai kesalahan yang nggak mau, yang nggak bisa. Mau terus kasih tahu idhab ila Musa, sama Musa juga nggak bisa memberi keputusan. Idhab ila Isa, Nabi Isa pun nggak bisa memberi keputusan. Akhirnya idhab ila Muhammadin, pergilah kamu ke Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad inilah yang memohon kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Begitu sujud, Allah berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak. Kan gitu, hey Muhammad angkat kepalamu. Is'al tu'to, mintalah kamu niscaya akan diberi. Nah itu Nabi Muhammad akhirnya memohon kepastian kepada seluruh umat manusia. Akhirnya kepastiannya itu tadi,
setelah diberi keputusan oleh Allah, akhirnya proses mulai timbangan, catatan amal, segala macam itu difungsikan. Lah itulah yang disebut dengan syafaatul uzma yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Setelah syafaatul uzma, baru syafaat para nabi yang lain berfungsi. Nah, disitulah luar biasa. Hadza kalamuhu mulakhosan. Ini adalah ucapan perkataan Imam Al-Ghazali dengan diringkas bimaknahu dengan maknanya kalamuhu. Fangzurhu fi mahallihi, maka lihatlah kamu pada ucapannya Al-Ghazali fi mahallihi di dalam tempatnya. Dalam ayat tempatnya dalam kitab Ihya kan gitu. Kama wal amru kama dzakarahu wal amru, dan bermula perkara yang benar. Kama itu sebagaimana keterangan dzakara yang menyebutkan pada ma. Siapa Al-Ghazali rahimahullah wa jazahu, dan mudah-mudahan membalas siapa Allah pada Al-Ghazali anil muslimina, dari kaum muslimin khairan pada kebaikan. Udah nambah dikit lah, baru setengah jam paling ya. Wayam bagi lil haji, ngebut dikit lah. Wayam bagi, dan seyogianya lil haji, bagi orang yang ibadah haji, idza wasala, apabila sampai siapa al hajj ila haramillahi, pada haramillah, wa baladihi, dan baladnya Allah, negerinya Allah, al haram al amin, yang aman, Makkata, yaitu Mekah, al musyarrafata, yang dimuliakan. Zada, mudah-mudahan menambahkan pada Makkah al musyarrafah siapa Allahu sarofan, pada kemuliaan. Ayyakuna, seyogianya ayyakuna, pada bahwasanya jadi siapa al hajj mumtali al qalbi, itu yang dipenuhi hatinya, bita'zimillahi, dengan mengagungkan Allah, wa ijlalihi, dan tegasnya mengagungkan Allah, wa yakuna, dan ada siapa al hajj, ada itu ala atammima, atas maksimalnya, atas paling sempurnanya keadaan, yumkinu, yang memungkinkan siapa al hajj minhu, dari ma, wa yastati'a, dan memungkinkan siapa al hajju pada ma, minat tadzallul, nyatanya dari ndp kalau bahasa Jawanya, merasa hina di hadapan Allah itu tadzallul, wa tawadhu, dan tawadhu rendah hati, wal khudhu, dan khudhu nunduk, wal khusuk, ya khusuk, wal inkisar lillahi ta'ala, dan ya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Wal takun hadhil awsafu, dan hendaklah ada apa hadhil awsafu, ini kriteria-kriteria tadzallul, tawadhu, khudhu, khusuk, inkisar, syi'arahu, itu syiarnya al-hajj, wa ditharahu, dan pakaiannya al-hajj, fi jami'il mawatin, dalam semua negara-negara, maksudnya tempat-tempat, wal mawaqif, dan tempat-tempat singgah, asyarifati, yang mulia. Jadi seyogianya bagi orang yang haji, begitu sampai di kota Mekah, semoga Allah menjadikan kota Mekah ini tambah mulia. Nah, ia jadikan mumtali al qalbi bi ta'zimillah. Udah nyampe Mekah, hatinya harus diisi dengan ta'zim kepada Allah dan ijlal. Ini perbuatan hati. Jadi jangan orang malah merasa congkak, orang merasa sombong, orang merasa, ya kalau bahasa Inggrisnya adigang adigung adiguna, sapa sira sapa ingsun, ya. Oh dia merasa, lah saya makan bos. Wah, itu kalau udah nyampe haram Makkah harus ditinggalkan, harus ditanggalkan. Tuh. Terus diisi apa? Bahkan wa yakuna ala atammi ma yumkinu minhu wa yastati'uhu min at-tadzallul wat tawadhu. Semaksimal mungkin ia harus bisa mengenakan paling sempurnanya sifat-sifat ndp atau merasa hina di hadapan Allah. Jadi kecongkaan, kesombongan, ujub, takabur, merasa dihormati, merasa segala macam yang ada itu di Mekah
harus dihilangkan. Yang ada hanya kebesaran Allah. Nah, cuman tetap harus hati-hati. Nah, salahnya orang Indonesia begitu. Apalagi orang Indonesia macam kayak saya, orangnya pendekar, pendek tapi kekar kan gitu kan. Nah, harusnya tetap diimbangi kewaspadaan. Karena di Mekah juga bukan nggak ada copet banyak. Kan begitu. Orang tipu ada juga. Maka kalau dalam akhlak naik mobil dan turun mobil, apalagi ada jamaah perempuan, itu laki-laki naik dulu, baru perempuan yang naik. Begitu turun, yang turun perempuan dulu, baru laki-laki. Bisa difahami nih? Nah, karena sering juga kejadian begitu perempuan yang naik duluan, laki-laki belum naik, mobil langsung digas. Tahu-tahu mati aja diperkosa di anu. Loh, itu kejadian nggak sekali dua kali. Nah, begitu turun juga sama, giliran turun perempuannya duluan, baru laki-laki. Jelas maksudnya nih. Nah, ini juga harus kewaspadaan. Kita tetap takzim kepada Allah, wajib hukumnya takzim kepada Allah, menghadirkan Allah dalam semua aktivitas. Namun tetap harus hati-hati dan waspada, tuh gitu loh. Ya sama itulah pesannya Bang Nabi. Ya waspadalah, ya kan begitu kan. Wayam bagi lahu, dan seyogianya lahu bagi al-hajj apa ayas takfiro, bahwasanya memperbanyak siapa al-hajj jiddan dengan sangat, minat tawafi dari tawaf, bil baiti di baitullah, wa minas sholati dan dari sholat ingdahu di sisi baitullah. Jadi orang udah umroh atau haji di sana juga usahakan sholat yang banyak. Jangan di sekelilingnya Ka'bah diinjek-injek orang. Kecuali sholat subuh itu baru berhenti tawaf. Kalau selain sholat subuh itu orang tawaf, tapi kalau sholat subuh berhenti. Nah, itu ada di atas matof tempat tawaf itu banyak, sekelilingnya kan masjid. Nah, kalau bisa cari yang pintu yang keberapa itu ada satu tiang yang aneh, baunya wangi. Nah, saya dulu di situ, di Indus itu pasti beda baunya. Dan itu untung-untungan. Nah, saya kebetulan di sana dulu dikasih tahu sama orang. Nah, itu tiang aneh. Yang lain cakep-cakep tiang, yang ada satu tiang nggak begitu bagus tapi baunya wangi. Tahu punya sejarah tersendiri dulu itu. Fakat waroda, maka sungguh betul-betul wurud dalam hadis apa yang waroda. Annaman tofa usbu'an kana lahu ka'adli rokobatin. Annaman sesungguhnya orang tofa yang tawaf siapa man usbu'an dalam waktu seminggu, kana maka ada lahu bagi man ada itu ka'adli rokobatin, seperti memerdekakan budak perempuan. Ini perlu diperhatikan kenapa rokobah nggak abedin. Ini menandakan bahwasanya Islam itu peduli sama urusan-urusan perempuan. Memerdekakan aja bukan budak laki-laki, tapi budak perempuan. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwasanya Islam itu tidak agama yang tidak ramah kepada perempuan, salah. Persetaraan gender itu ada, bahkan mempunyai nilai plus. Ya, ini contohnya. Termasuk dalam ayat fakku rokobah, kan memerdekakan budak perempuan. Nah, kenapa perempuan nggak laki-laki? Artinya perempuan itu diperhatikan betul dalam agama gitu loh. Ayu atikuha liwajillah, tegesa memerdekakan siapa al-hajj pada rokobah liwajillah. Jadi orang yang tawaf seminggu itu sama dengan pahalanya memerdekakan budak perempuan. Wa waroda dan wurud dalam hadis, datang dalam hadis juga apa annat ta'ifa, sesungguhnya orang yang tawaf bil baiti di baitullah, la yarfa'u qadamahu, la yarfa'u itu tidak mengangkat siapa taif qadamahu pada telapak kakinya taif, fi tawafi dalam tawafnya taif, wala yadhuha dan meletakkan kembali siapa taif pada qadam, illa mukhiyat anhu sayyi'atun, kecuali dihapus anhu dari taif apa sayyi'atun keburukan, au kutibat lahu hasanatun atau ditulis lahu bagi taif orang yang tawaf apa hasanatun kebajikan, au rufi'at atau diangkat lahu bagi taif apa darajatun darajat.
Itu hadisnya ada kalau di dalam kitab saya mah dalam syarahnya. Man itu hampir sama lah antara kelamaan. Jadi orang yang tawaf setiap telapak kakinya itu dihitung. Dengan satu telapak kaki diampuni dosanya, diangkat derajatnya dan dicatat sebagai amal kebaikan tawaf. Ya tawaf dia. Labbaik Allahumma labbaik itu doanya. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, kan gitu. Ya itu yang kemarin Ramli nggak bisa hafalnya, nggak bisa labbaik Allahumma labbaik. Apa doanya kemarin? Lama-lama baik kan begitu. Nah, orang kagak bisa. Nah, ini aja bener ya. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu bagus juga. Oh gitu loh. Adalah wa warata aidon, dan telah urut aidon dalam hadis, aidon hadis juga sebagaimana hadis yang di atasnya. Apa annaha tanzilu fi kulli yaumin alal baiti, annaha pada sesungguhnya kejadian tanzilu turun ingda fi kulli yaumin dalam setiap hari alal baiti atas baitullah, apa yang nazala, apa yang tanzilu isruna 20 wa mi'atun dan 100 apanya rahmatan rahmatnya. Isruna wa mi'atu rahmatin. Ya gitu cara bacanya. Isruna wa mi'atu rahmatin, 120 rahmat. Jadi kasih sayang Allah setiap hari itu turun di atas baitullah. Situna bermula yang 60 minha dari 120 itu lit taifina bagi orang-orang yang tawaf. Wa arba'una dan bermula yang 40 itu lil musallina bagi orang-orang yang sholat ingdal baiti di sisi baitullah. Wa isruna dan bermula yang 20 itu lin nadhirina itu orang-orang yang memandang ilahi kepada baitullah. Jadi 120 rahmat ini bukan Islam itu hitung-hitungan. Lah memang ini kok dikasih apa klasifikasi oleh Nabi. 60 buat orang yang tawaf, 40 buat orang yang sholat di baitullah, yang 20 orang yang memandang baitullah, kan gitu. Udah titik belum? Wal satu alinea lagi lah. Wal yukthir dan hendaklah memperbanyak siapa taif fi tawafi dalam tawafnya taif min tilawatil Quran. Dalam tawaf hendaknya juga banyak membaca Al-Quran. Membaca Quran yang hafal aja lah ya enggak. Kulhu, Anas, Al-Falaq, Fatihah diulang-ulang. Ntar lu tawaf baca Quran segede begini ya enggak, bisa ditabrak sama orang belakangnya. Lah iya kan, maksudnya baca Quran bukan berarti harus megang Quran begini. Baca Quran yang udah kita hafal. Kalau emang ini bisa menjaga diri juga enggak masalah. Nah, cuman membahayakan itu gitu loh. Cuman mentang-mentang ini ntar model kayak aplah, ya kan? Ntar nyari Quran yang paling gede. Kan keren kita membaca Quran di depan Ka'bah, oh bisa diinjek-injek orang Badui loh. Lah iya kan? Termasuk wal yukthir min istilamil hajaril aswad al mubarak, dan hendaklah memperbanyak min istilamil hajaril aswad dari menyalami. Menyalami itu mencium itu loh. Hajar aswad al mubarak. Fa innahu maka sesungguhnya Hajar Aswad al-Mubarak yaminullah itu apa Kang? Apaan? Barokah. Yaminullah. Ya bisa jadi sumpah keberkahannya Allah atau bentuk sisi kanannya Allah, kan gitu. Yaminullah barokah, mana sih ya? Alah iyalah. Fil ardi di muka bumi yusofihu yang menyalami siapa Allah biha dengan Hajar Aswad tadi ibadahu pada hamba-hambanya Allah. Ini antri nyalamin nyium, apalagi nyium Hajar Aswad itu antri, bahkan itu kadang-kadang dibisniskan. Kalau kita ditawarin sana, biasanya kalau orang Indonesia orang-orang Madura mau Pak salaman sekian real. Wah dia ada 3 orang 5 orang itu bareng-bareng. Udah yang ada kan mana itu nggak baik. Jadi
supaya kita bisa nyalamin atau mencium Hajar Aswad, doakan orang yang di depan kita supaya dikasih kemudahan. Nah itu baru bisa. Jadi dipahami nih. Orang kadang-kadang egois, pengen nyium Hajar Aswad, sendang kiri, sendang kanan ya. Ujung-ujungnya yang terjadi apa? Kita disendang orang, kita diinjek orang. Tapi saya makan kecil dari dulu sampai sekarang. Lah iya kan? Nah, itu rumusnya begitu. Saya doain orang yang di depan saya. Itu alhamdulillah. Saya itu umrah saya di bulan Ramadan rame. Udah gitu di pertengahan Ramadan kan rame. Tapi saya berkesempatan nyium Hajar Aswad. Bahkan yang pas terakhir mau nyium itu kepala saya ditarik sama orang. Saya jilat, saya julurin. Begitu kan? Akhirnya kena juga. Lah, orang kecil kan banyak akalnya. Lah begitu. Lah itu maka itu rumusnya nggak boleh ego kita. Ketika kita kok egois, maka yang terjadi ya kita diegoisin sama orang lain. Doain orang yang di depan kita dikasih kemudahan supaya bisa mencium Hajar Aswad. Ini rumus barokah loh. Bisa difahami nih. Ini rumus barokah. Kita jangan pernah berpikir ego untuk kepentingan pribadi. Tapi kita coba solidaritas walaupun berupa doa. Maka doa itu akan kembali kepada diri kita. Ibarat kita menepak air, maka itu pasti akan nyiprat ke muka kita sendiri. Nah ini yang dibutuhkan saat ini. Kemudian tinggal dikit lagi. Wa minas sholati fil hijri. Dan dari memperbanyak sholawat di dalam hijr, ya hijr Ismail itu. Fa innahu minal bait, maka sesungguhnya hijr Ismail itu minal baiti, bagian dari Baitullah. Tarokathu, membiarkan, meninggalkan, maksudnya ditinggalkan utuh pada hijr siapa Quraisyun Quraisy lama banat, ketika membangun pada Baitullah fil jahiliyati, di dalam zaman jahiliyah, khina qasurat, ketika krisis, bihim dengan jahiliyah, apa an-nafqatu nafkah minal halali, dari yang halal. Ya udah kasihan dah, no adik udah tidur, besok dilanjut. Kalau enggak gini dah, supaya ini nanti saya buat selingan ngaji, supaya ngaji besok nyampe pada baca Quran. Ini kan nggak tinggal banyak nih. Ngaji masih ada berapa pertemuan? Kita imtihan kan tanggal 27 tawakuf, tanggal 27 Maret ya. Jadi masih ada berapa? 2 antara ini dari Sastro. Apa nih? Biar bisa naik haji katanya. Oh gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini jamaah saya harap maju satu-satu ya. Ini ada, makanya lantar aja. Karena ini nggak apa-apa. Ini kan bahasan haji. Ini nanti di rumah bisa dilaminating. Ini dari Kang Sastro ini. Cuman beliau saya nggak ikut. Biasanya beliau nonton live ya. Udah ayo cepetan. Gantian, ayo maju. Cewek cowok juga ayo. Bapak juga nggak apa-apa. Ayo, cepetan. Hanya jadi Kang Sastro doain mudah-mudahan beliau pun bisa segera berangkat haji ya. Cerapin dulu yang jatuh. Ayo, cepetan. Cukup lah mudah-mudahan lah. Ayo Parjo, kok Parjo namanya? Lu cepetan. Oh kayak bencong aja lu. Wah gitu ayo. Lu mau geng? Alah begeng mau. Udah yuk bapak, Pak Pri. Udah sini aja, apa-apa. Kalian salaman pamit apa-apa. Banyak ini. Ini kan gambar Ka'bah ini. Nah kok pas itu loh. Masya Allah, pas gambarnya haji. Ini bisa njablek. Ayo Pak Talib tuh, waduh. Kang Sastro Al-Ngatawi ini. Langsung balik ini. Akhirnya ngopi lah. Oke Mas Heri itu, Kang Sastro. Ngopi sih lah. Ya Arba. Situ loro. Monggo.
Wah, pinten iki. Hei perempuan yo. Ayo cepetan. Nggak keren ini, ntar lu bawa pulang. Lu pulang kampung. Weh Rosid. Nur jangan main HP mulu Nur. Alah, matu. Lu mau nah? Wah, ini mau naik haji lu. Tuh, dua, kalau dua balikin ya. Nur buat ibu-ibu, cukup kan nih buat ibu-ibu? Nih Alia kasih San, ntar nanyain dia. Udah, kasih Alia, kasih terima. Lu belum mat? Oh, udah, ya udah ya. Jadi Kang Sastro nih, udah kebagian semua. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.